Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, selamat sore, selamat bersekutu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah turun atas saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, baik di ruangan ibadah ini, di rumah masing-masing, tiap-tiap keluarga, juga untuk jemaat di desa, Pojok Sedah, Godan, Tawangharjo, Purwodadi, bahkan kepada saudara-saudara semua anak-anak Tuhan yang dapat mengikuti kebaktian pendalaman Alkitab secara online ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, terimalah salam kami, Tuhan memberkati saudara sekalian. Nah, saudara, petang hari ini kita akan kembali duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita patut bersyukur di tengah-tengah masa pandemik yang demikian rupa iblis berusaha untuk membatasi kita atau menghalangi kita, tetapi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman, asal kita memang mempunyai kerinduan. Ya, kita ingin memanfaatkan kesempatan di tengah kesempitan ini. Oh, puji Tuhan, kita akan sama-sama mohon kemurahan Tuhan petang hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk tiap-tiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan mengatur alam semesta ini dengan kebijaksanaan. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua di dalam rencana dan kehendak. Dan seperti Ayub 42 dikatakan, kami tahu Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sebab itu petang hari ini kami mohon kemurahan Tuhan, Engkau yang masih memberi kesempatan kami untuk dapat mendengar firman Tuhan. Beri kami kemurahan untuk dapat mengerti firman Tuhan, dan urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu bukan oleh kekuatan diri kami sendiri, tetapi sebaliknya kami meneruskan firman-Mu dengan sepenuhnya kepada jemaat Tuhan. Dan berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka dapat mengikuti kebaktian ini. Tuhan, tolong karuniakan roh hikmat dan wahyu. Bukakan akal mereka untuk mengerti firman Tuhan. Dan segala semudaya roh jahat, roh pencuri, roh pembunuh, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuat kuasa darah anak domba. Dan kami perintahkan Engkau roh jahat, roh najis, supaya keluar meninggalkan areal tempat kami beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang lalu sudah kita nyanyikan. Kita akan nyanyikan lagi, yaitu dalam buku Psalm nomor 16, Ku bermegah di dalam salibnya. Mengelakkannya.
ini merupakan suatu komitmen seorang hamba Tuhan, tetapi juga komitmen seorang anak Tuhan. Siapa yang mau mengikuti Tuhan Yesus, dia jangan mengelakkan salib, karena firman Tuhan berkata, barang siapa akan mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib tiap hari,
baru mengikut Tuhan. Kalau tidak, tidak. Sebab itu bagi setiap anak Tuhan, terlebih bagi para hamba-hamba Tuhan, jangan coba mengelak salib. Bukan salib dalam bentuk palang atas kita pikul, tidak. Salib itu berarti penderitaan. Salib itu berarti kesusahan, kesukaran, dengan catatan bukan karena berbuat dosa, tetapi karena kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan, kesucian, kita menderita. Nah, itu salib, dan itu yang tidak harus kita hindarkan, karena di dalam setiap kesukaran tidak membuat jiwa kita susah, sebaliknya kita mendapat ketenangan. Ku bermegah di dalam salibnya, ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Saudara, demikian kiranya pujian ini dapat mengantar kita. Sebentar kita akan kembali memeriksa firman Tuhan. Malam ini kita masih akan men-sharingkan 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 5. Yang lalu sudah kita bahas, tetapi malam ini kita akan bahas kembali, sharingkan topiknya. Bukan soal pribadinya Timotius yang dipercaya oleh Paulus untuk menengok dan mengunjungi jemaat Tesalonika, tetapi pada malam ini kita akan men-sharingkan tentang temanya ataupun esensi daripada ayat ini. Nah, mari kita akan sama-sama mengikuti pembacaan ini di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 dan berikutnya. Demikian firman Tuhan. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itu sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau susah, usaha kami menjadi sia-sia. Saudara, ini merupakan surat Paulus kepada orang Tesalonika. Ya, yang lalu atau pada kesempatan yang lalu sudah kita sama-sama bahas tentang pribadi seorang Timotius yang mempunyai integritas yang begitu baik, sehingga menjadi seorang yang dapat dipercaya
oleh Rasul Paulus. Dipercaya untuk apa? Nah, inilah esensi daripada firman Tuhan petang malam hari ini. Untuk apa Timotius diutus ke sana, saudaraku? Dan Paulus menganggap Timotius mampu, Timotius sanggup untuk menolong orang-orang Tesalonika. Ya, latar belakangnya ayat yang kelima mengatakan bahwa secara rasional, secara manusiawi, Paulus merasa agak khawatir, jangan-jangan dengan kesusahan, penindasan, siksaan yang dialami orang Tesalonika, iman mereka menjadi goyang dan mereka bisa meninggalkan Tuhan. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus, sehingga dia berkata, jangan-jangan usaha kami memberitakan Injil yang dengan banyak pengorbanan itu sia-sia. Tetapi ternyata tidak. Waktu Timotius pulang dari Tesalonika, memberi kabar kepada Paulus bahwa orang Tesalonika tetap tekun dan setia. Dan ini sangat menghiburkan Paulus. Nah, saudara, malam hari ini kita akan membicarakan tentang satu esensi yang Paulus maksudkan mengirim Timotius ke Tesalonika. Untuk apa? Kembali pada ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ayat pertama dan kedua, ya. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang iman. Ini merupakan satu tema atau esensi daripada tujuan Paulus mengutus Timotius. Untuk apa? Untuk menguatkan hati dan menasihatkan kamu tentang iman. Menguatkan hati, maksudnya supaya hati orang Tesalonika tetap teguh meskipun banyak tindasan, banyak pencobaan, dan menasihatkan tentang iman. Maksudnya iman Kristen. Berulang-ulang saya seringkali katakan, iman yang tulus ikhlas, iman yang terbit atau timbul daripada pemberitaan Injil. Dan iman yang seperti itu, iman yang sangat fundamental, iman yang sangat menjadi satu alasan yang kuat untuk seorang anak Tuhan tetap berdiri kokoh di tengah-tengah masa yang sukar. Saudara, ayat yang ketiga berkata, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Saudara, ini yang menjadi satu tujuan utama kedatangan Timotius ke Tesalonika, bukan sekedar untuk mengadakan survei, mengadakan tinjauan saja, tidak, tetapi tujuannya adalah supaya orang-orang Tesalonika, gereja di Tesalonika, sidang jemaat di Tesalonika, di dalam kesusahan-kesulitan yang dialami, tidak membuat imannya goyah, tidak membuat imannya menjadi pudar, tetapi tetap teguh. Saudara, puji Tuhan. Dan ini penting untuk kita renungkan, apa dasar Paulus mengucapkan begitu. Ya saudaraku, pertama Paulus katakan, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah, ini perlu orang-orang Kristen juga tahu bahwa kalau kita mengalami kesusahan, tindisan, menjadi orang Kristen, itu ditentukan untuk itu. Bukan karena akibat kita menjadi orang Kristen atau mungkin pindah keyakinan kita, bukan. Tetapi
Orang yang mengikut Tuhan ditentukan untuk itu. Tadi di depan saya sudah katakan, Tuhan Yesus sendiri dalam memanggil orang, yang pertama memang kelihatannya begitu manis lunak. Marilah kepadaku orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kalau hanya sampai di situ, saudara, maka orang seringkali menganggap, wah, mengikut Tuhan itu enak, senang, ya, diberkati, tidak mengalami kesukaran. Tetapi yang betul adalah kelanjutan daripada itu. Tuhan Yesus setelah beberapa orang-orang mengikut dia, makin lama makin banyak. Maka seperti tadi di depan saya katakan, Tuhan berkata, siapa yang akan mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, baru mengikut aku. Kalau tidak layak. Tuhan berkata begitu. Saudara, jadi kita ditentukan untuk itu. Jadi esensinya, siapa mau menjadi orang Kristen harus tahu dia ditentukan untuk mengalami banyak kesusahan. Bukan saja kesusahan secara fisik, tetapi secara moral dan secara spiritual dia harus mengalami. Dan itu merupakan suatu indikasi, saudara. Saya katakan indikasi, ya. Mari kita akan membaca firman Tuhan bahwa kita ditentukan untuk itu. Kita akan membaca 2 Tesalonika, ya, 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika pasal 1, kita akan membaca ayat yang kelima, ya. Ayat 5, atau kita baca mulai ayat yang keempat. 1 Tesalonika 1 ayat 4 demikian. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kami derita. Paulus mengatakan dia bangga, merasa ya begitu bermegah, ya, karena jemaat Tesalonika tetap tabah dalam iman, dalam penganiayaan dan penindasan. Kenapa? Ayat berikutnya mengatakan, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Dan ini tadi saya katakan indikasi orang yang dipanggil Tuhan menjadi warga kerajaan surga, saudara, kerajaan Allah, itu ditandai dengan adanya penindasan, aniaya, atau kesusahan. Saya baca lagi ya, saudara, ayat ini. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu menjadi layak menjadi warga kerajaan. Saudara, penganiayaan, penderitaan itu sebagai satu indikasi kita itu layak menjadi warga kerajaan. Nah, tadi di depan saya katakan, kalau orang tidak mau pikul salib, artinya tidak mau menerima aniaya, penderitaan karena kebenaran, dia tidak layak. Tidak layak. Tetapi ini warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, menderita karena kerajaan itu, menderita karena mengikut Tuhan. Saudaraku, puji Tuhan. Jadi Paulus katakan, untuk itu kita ditentukan. Berarti menjadi orang Kristen itu memang semacam persyaratannya itu harus mau menderita. Walaupun penderitaan itu tanda petik relatif, saudaraku.
bukan penderitaan seperti orang yang menanggung sengsara karena dunia ini, tidak, tetapi ada satu pengertian yang lebih dalam dari itu. Nah, sebab itu Paulus mengatakan supaya kamu jangan goyang dalam kesusahan-kesusahan itu, karena untuk itu kita ditentukan. Jadi seharusnya kita merasa bersyukur, merasa diteguhkan bahwa kita layak menjadi warga kerajaan surga itu karena ada aniaya. Justru kalau kita tidak mengalami, tanda tanya, saudara. Ada tanda tanya, apakah saya sudah layak? Ya. Karena di dalam Yohanes 15 atau 16, Tuhan Yesus juga berkata, kalau kamu terkena aniaya karena aku, itu sudah seharusnya begitu. Ya, karena kamu bukan miliknya dunia. Kalau kamu mesti menjadi miliknya dunia, ya tidak akan mengalami aniaya. Karena dunia tidak akan menganiaya miliknya. Tapi karena kamu sudah dipilih dari dunia menjadi milik Tuhan, maka aniaya itu mengikuti. Sehingga kalau kamu dianiaya, itu lebih dulu Tuhan sedang dianiaya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, seperti tadi saya katakan, indikasi kita dilayakkan menjadi warga kerajaan Allah itu mau tidak mau terkena. Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, khotbahnya di bukit dibuka dengan ini, saudara. Berbahagialah kamu apabila kamu dianiaya karena kebenaran, kamu akan menjadi pemilik atau pewaris kerajaan surga. Itu di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 11 dan 12. Saudara bisa membaca di sana. Di sana dalam khotbah Yesus bukit itu dibuka dengan proposal ini, yaitu berbahagia, berbahagia. Siapa? Berbahagia orang yang menjadi warga kerajaan surga. Dikatakan berbahagia mulai dari yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, dan seterusnya. Bahkan berbahagia kamu yang dianiaya karena kebenaran. Demikian juga para nabi-nabi dulu ya dianiaya begitu. Saudara, demikian. Ya, itulah pernyataan Paulus. Kemudian mari kita baca di dalam 2 Timotius 3, ya. Dalam 2 Timotius pasal 3, kita akan membaca ayat yang ke-12. Ayat 12 mengatakan demikian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Paulus berkata memang, berarti memang itu sesuatu yang mau tidak mau terjadi. Di ayat atas, ayat 11 mengatakan bahwa Timotius sebagai seorang murid Paulus, anak rohani, pengerja, dia katakan, Timotius, kamu sudah mengikuti cara hidupku, ajaranku, dan ikut menderita aniaya, baik di Listra dan Ikonium. Dan Paulus mengatakan, begitu banyak aniaya yang kami terima, tetapi semuanya dilepaskan Tuhan. Jadi Paulus mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Itu sebabnya tadi saya sudah katakan, saudaraku, ini suatu indikasi bagaimana anak Tuhan itu mengalami. Sebab itu Paulus mengutus Timotius ke Tesalonika, tujuannya untuk menguatkan hati orang Tesalonika supaya tidak goyang imannya. Artinya tidak bimbang, kok mengikut Tuhan malah mengalami kesusahan. Karena sudah begitu, sudah betul seperti itu.
sehingga orang Tesalonika bisa merasa diteguhkan. Kalau begitu berarti sudah betul ini kita, sehingga hatinya menjadi tenang. Oh puji Tuhan, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudaraku, teladan-teladan daripada para hamba-hamba Tuhan itu juga ditandai semacam itu. Kalau kita membaca tentang pengalaman atau kesaksian Rasul Paulus, dikatakan semenjak dia menjadi orang Kristen atau semenjak dia dipanggil menjadi hamba Tuhan, wah hidupnya justru mengalami banyak susah. Padahal sebelumnya kalau saudara baca di dalam Alkitab, waktu Paulus masih menjadi seorang anggota Sanhedrin, menjadi pemuka agama Yahudi, sebagai orang Farisi, maka hidupnya dia terhormat dan mendapatkan satu fasilitas yang baik tentunya. Tetapi begitu dia mengenal Tuhan Yesus di pintu gerbang Damsyik, begitu dia menerima Yesus sebagai juru selamat, dibaptis oleh Ananias, saudaraku, maka sejak saat itu dia langsung mengalami aniaya. Di Damsyik itu pada malam itu dia dicegat atau dijaga oleh orang-orang Yahudi, akan dibunuh, saudaraku, karena mereka sangat dikhianati, merasa diingkari oleh Paulus yang tadinya sebagai pemimpin mereka untuk menganiaya gereja Tuhan. Sekarang dia membalik, jadi dianggap pengkhianat, dipembelot dan sebagainya. Sehingga kita membaca, dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, juga dicatat di dalam 2 Korintus 11 bahwa dia diselamatkan oleh murid-muridnya dengan ditaruhkan di suatu keranjang, diturunkan dari jendela tingkap, saudaraku. Untuk apa? Untuk menghindari penganiayaan yang terjadi pada waktu itu. Itu pada hari Paulus bertobat, saudaraku, pada saat dia menerima Yesus. Dan sejak saat itu terus-menerus ada semacam aniaya. Nah, hal itu diungkapkan, saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Mari ya kita akan baca 2 Korintus pasal yang ke-11. Kita akan membaca 2 Korintus 11 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 12 demikian bunyinya. Tetapi apa yang kulakukan akan kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dan memegahkan perkara-perkara yang lahir. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai Rasul Kristus. Saya baca terus, saudaraku ya, selanjutnya. Dalam ayat-ayat yang berikut ini, Paulus menyatakan, saudaraku, ayat 18. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika berlaku angkuh terhadap kamu. Oh saudara-saudara, puji Tuhan. Ya, ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana orang-orang pada zaman Paulus itu mereka membanggakan kebanggaan-kebanggaan lahiriah
fasilitas yang mereka alami. Tetapi kemudian Paulus menyatakan dalam ayat yang ke-23 demikian, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehingga semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, dan bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Masih ada lagi. Jadi kita melihat di sini, saudaraku, Paulus dia bukan memberikan satu pelajaran teologi secara teoritis, tetapi berdasarkan juga empiris. Artinya apa yang dia alami, apa yang dia lakukan, itu dia saksikan. Kalau dikatakan bahwa memang orang yang akan beribadah kepada Allah di dalam Kristus Yesus akan mengalami aniaya, itu karena dia sudah mengalami, saudaraku, dia sudah mengalami. Dan di dalam surat Korintus pasal 4 maupun pasal 6 juga dia uraikan itu, saudaraku. Bagaimana dia banyak mengalami penganiayaan. Nah ini Paulus kemukakan kepada jemaat Tesalonika, yang dalam hal ini jemaat yang sangat muda, ya, sangat minim di dalam pengertian-pengertian tentang kekristenan tentunya, terutama dalam pengertian mereka tentang Alkitab. Sangat mungkin menjadi bimbang, sangat mungkin goyang imannya karena penindasan. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, Rasul Paulus katakan aniaya-aniaya itu atau kesusahan itu tidak membuat orang Tesalonika goyang imannya. Sebaliknya, waktu Timotius pulang dari Tesalonika melaporkan bahwa orang Tesalonika tetap setia, tetap tekun, bahkan mempunyai kenang-kenangan yang indah. Bagaimana Paulus melayani mereka, memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Di waktu yang lalu saya sudah sampaikan daripada 1 Tesalonika 1 pasal 2 itu, bahwa mengapa orang Tesalonika begitu teguh dan kuat, saudaraku, walaupun kena penindasan dan aniaya, karena menerima firman Tuhan, bukan sebagai kata-kata manusia atau khotbah pidato seorang pendeta, tetapi menerima sebagai firman Allah, dan itu sebabnya menjadi fondasi. Saya ingin kembali mengutip khotbah Tuhan Yesus atau penutup khotbahnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Khotbah itu kan pasal 5, pasal 6, pasal 7. Tetapi di dalam pasal 7, di akhir khotbah itu ditutup. Yaitu, barang siapa mendengar firman-Ku, mendengar perkataanku, dan melakukan, maka dia seperti orang yang bijaksana, yang membangun rumah di atas batu karang. Tidak lama kemudian akan turun hujan, kemudian banjir melanda, kemudian angin tofan meniup, tetapi dia akan tetap berdiri kokoh. Oh saudara-saudara, ini bicara tentang aniaya, ini bicara tentang kesusahan, ini bicara tentang penderitaan. Orang yang mendengarkan firman, kemudian dia percaya mengikut Yesus, saudaraku,
dia bukan terus menjadi enak begitu atau diberkati, saudara. Tetapi dikatakan tidak lama akan ketimpa hujan, kemudian banjir melanda, kemudian angin meniup, dan dia tetap tidak goyang. Tetapi sebaliknya, orang yang mendengarkan firman tetapi tidak menyimpan di dalam hati, itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Begitu datang hujan, banjir datang, angin meniup, ya sudah roboh. Waktu hujan datang, kemudian banjir itu kan selalu mengabrasi atau mengerosi tanah, saudaraku. Kalau pasir ya kena, dilanda banjir itu pasti pasirnya ikut, dan rumah tidak ada fondasi, doyong, saudaraku. Condong, waktu ditiup angin, ambruk. Dan Alkitab mengatakan kerusakannya besar sekali. Itu sebabnya banyak kehidupan Kristen yang mengalami kerusakan, kehancuran. Karena mereka mendengarkan firman tetapi tidak melakukan. Artinya apa? Tidak menanam di dalam hatinya. Berbeda dengan orang Tesalonika, dia menerima firman sebagai firman Allah dan menerima dengan sukacita. Sebabnya maka dia teguh. Oh puji Tuhan, saudara-saudara, malam hari ini saya sangat bersyukur untuk dapat menambahkan sharing firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu atau Rebu yang lalu, bagaimana Paulus menaruh kekhawatiran tentang jemaat Tesalonika yang mengalami aniaya. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, adanya seorang hamba Tuhan, seorang Timotius yang dapat dipercaya. Hamba Tuhan yang memperhatikan pergumulan dalam jemaat, sehingga dia bisa memberi pengertian, menasihatkan, dan terutama memberitahukan bahwa menjadi orang Kristen memang harus mengalami aniaya. Sudah ditentukan untuk itu. Jadi indikasinya semacam itu. Saudaraku, puji Tuhan. Sehingga waktu Timotius kembali, saudaraku, dari Tesalonika, dia melaporkan kepada Paulus bahwa orang Tesalonika tetap teguh berdiri. Oh puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi malam hari ini kiranya firman Tuhan dapat memberikan kita kekuatan, memberikan kita keteguhan, karena saya menyampaikan firman Tuhan ini justru juga ada relevansinya dengan kondisi saat ini. Adanya COVID-19 ini, saudaraku, menimbulkan banyak kesusahan. Baik orang sekuler, termasuk anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Tidak satu rahasia lagi, banyak kehidupan yang mengalami proses dewasa ini. Banyak karyawan yang mengalami PHK, kehilangan pekerjaan, dan pengaruhnya kepada masalah keuangan, ekonomi, dan sebagainya. Tidak sedikit yang susah. Dan saya katakan kalau fondasi imannya tidak kuat, mereka bisa berkata, wah, tidak kuat, jadi mereka mundur dan sebagainya. Karena itu juga sudah dinubuatkan, saudaraku. Dinubuatkan. Waktu Tuhan Yesus mengajar, saudaraku, di dalam Injil Matius pasal 13, dia berkhotbah tentang penabur. Maka firman Tuhan yang ditaburkan itu, pertama dikatakan, ada yang jatuh di pinggir jalan. Itu adalah orang yang mendengar firman, tidak mengerti sama sekali. Dan orang itu sia-sia. Mereka tidak bisa bertambah percaya, tidak bisa mengerti. Kalau kita mendengar firman, kita tidak mengerti. Iblis yang mencuri firman itu. Karena iblis datang untuk mencuri. Tetapi yang kedua, jatuh di atas tanah yang berbatu-batu. Nah, saudaraku,
dikatakan bahwa orang itu menerima firman dengan girang, dengan gembira, senang, tetapi tidak berakar, sehingga pada waktu sudah tumbuh, matahari mulai terik, mulai bersinar dan mengenai tanaman itu, Alkitab menulis, karena tidak berakar, maka tanaman itu menjadi kering dan layu. Siapa itu? Orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak berakar. Artinya apa? Tidak mendalam. Sehingga tidak mengakar di dalam hidupnya. Sehingga waktu datang penindasan karena firman, Alkitab mengatakan, penindasan karena firman. Artinya orang ini mulai hidup seturut dengan firman Tuhan, tetapi justru karena itu mengalami tindak. Tidak kuat, saudaraku. Akhirnya mereka mundur, atau Alkitab menggunakan kata murtad, meninggalkan Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Sebab itu Paulus katakan kepada jemaat Kolose supaya kamu telah menerima Yesus Kristus, hendaklah kamu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, supaya imanmu teguh dan engkau dapat bersyukur sekalipun dalam berbagai-bagai penindasan. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat memberikan kita kekuatan, karena saya sampaikan ini kemarin atau pada yang lalu kita bicara tentang seorang Timotius, itu profil seorang hamba Tuhan, tapi malam ini saya ingin menyampaikan pesan yang khusus yang harus disampaikan oleh Timotius kepada orang Tesalonika, yaitu tujuannya menasihatkan mereka tentang imannya supaya jangan goyang di dalam kesusahan. Maka ini juga kami sampaikan supaya saudara mengalami kesusahan-kesusahan yang terjadi ini akibat virus corona, akibat bencana alam, akibat banjir, tanah longsor yang ujungnya menimbulkan kesusahan-kesusahan. Mari kita anak-anak Tuhan tidak perlu kecewa. Jangan mengambil kesimpulan, mengikut Tuhan yang tadinya dikira senang padahal sekarang susah. Tidak, saudara, tidak ada hal kecelik dan sebagainya. Memang sudah begitu, Alkitab mengatakan. Sudah ditentukan semacam itu. Biarlah kita merasa berada di tempat yang sudah benar, karena kita boleh mengalami aniaya, mengalami kesusahan oleh karena kebenaran. Tetapi dengan catatan, saudaraku, Rasul Petrus katakan jangan sampai kita mengalami kesusahan karena berbuat dosa, karena kita tidak hidup dalam kebenaran. Jangan sampai. Tapi kalau karena kita menjadi anak Tuhan, mempertahankan iman, mempertahankan kesetiaan, saudara tetap mengalami kesusahan-kesusahan. Saudara mungkin tetap miskin, tetap kekurangan, tidak usah kecewa. Tidak usah iri hati dengan orang-orang yang mungkin hidupnya mungkin mewah dan melimpah walaupun mereka tidak percaya Tuhan. Saudara sudah betul. Ya, kita menderita karena Kristus, memikul salib dan menyangkal diri mengiring Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita akan menyanyikan sekali lagi nyanyian ini, kornya saja. Ku bermegah dalam salibnya. Tidak perlu kita mengelak, saudaraku. Jangan mengelak. Waktu Yesus disalib pergi ke Golgota, ada seorang namanya Simon Kirene. Saudara, dia baru dari ladang, tidak tahu apa, tidak tahu menahu. Dia dipaksa memikul salib. Tapi puji Tuhan, Simon dengan senang hati menerima, memikul salib dan mengiring Tuhan sampai di Bukit Golgota. Begitu juga saudaraku, dalam 1 Petrus 2 dikatakan kita diberikan teladan Kristus menderita
supaya kita mengikuti jejaknya, mengikuti kesannya, mengikuti tapak tilasnya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudaraku. Haleluya. Ku bermegah di dalam salibnya, ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat aku susah, bahkan ku mau bermegah. Ku bermegah di dalam salibnya, ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat mendengar firman Tuhan malam hari ini. Terutama karena firman-Mu tidak menyembunyikan sesuatu yang rahasia. Tuhan, apabila kami boleh mengalami kesusahan-kesusahan pada saat ini, terutama pada masa ini, pengaruh daripada COVID Corona menimbulkan kesusahan-kesusahan bagi begitu banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan, firman-Mu mengajar kami pada malam hari ini, kalau kami mengalami kesusahan karena kebenaran, maka kami patut bersyukur, patut berbahagia, karena kami boleh mendapat kesempatan menderita karena kebenaran. Tetapi Tuhan, firman mengingatkan supaya jangan ada seorang yang menderita karena berbuat jahat, berbuat dosa. Itulah salib Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami, barang siapa mengikut Tuhan harus menyangkal diri dan memikul salib. Inilah indikasi yang harus ada pada kami. Tuhan, terima kasih. Kiranya firman Tuhan malam ini memberikan kekuatan, meneguhkan umat-Mu yang mungkin pada saat ini mereka sedang mengalami penderitaan, kesusahan, justru karena mereka setia mengiring Tuhan, rajin beribadah. Kehidupan mereka secara duniawi tidak ada perubahan. Tetapi Tuhan, firman-Mu kiranya dapat memberikan penghiburan bahwa untuk menjadi orang percaya, kami memang harus mengalami banyak penderitaan, sengsara. Tuhan, terima kasih, biarlah kiranya Engkau meneguhkan firman-Mu, menguatkan perkataan hamba-Mu. Hamba-Mu berhenti bicara saat ini, tapi kiranya Roh Kudus tetap berbicara lebih jauh dalam kehidupan kami. Hamba masih banyak kelemahan, kekurangan, tidak menyampaikan sebagaimana harusnya Tuhan. Tetapi kiranya Roh Kudus, seperti janji firman-Mu di dalam Yohanes 14, Engkau akan mengajar, memberitahukan perkara-perkara yang akan datang. Bahkan Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin, menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Sebab itu hamba-Mu hanya menabur, menanam, menyiram. Tuhan yang menumbuhkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berikan mereka kekuatan,
di dalam melewati masa-masa kesukaran ini. Kami percaya Tuhan berjanji tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengutus kami seperti domba di tengah-tengah serigala, tetapi Engkau gembala yang baik, yang tidak membiarkan kami diterkam oleh serigala, tapi Engkau melindungi kami. Tuhan, terima kasih, segala puji syukur bagi Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Kami menyerahkan jemaat-Mu untuk kembali ke tempat masing-masing, kegiatan masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudara, Tuhan memberkati.